Peristiwa agresi militer Belanda II merupakan penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda terhadap ibu kota Republik Indonesia yang saat itu berada di kota Yogyakarta. Belanda melaksanakan serangan pada tanggal 19 Desember 1948 serta menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia dengan cara mencari-cari alasan yang digunakan sebagai dalih untuk melanggar perjanjian. Bahkan Belanda menuduh bahwa Indonesia telah melanggar isi perundingan Renville yang telah dilakukan sebelumnya di kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Peristiwa penyerangan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30. Siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bill, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan Tentara Nasional Indonesia memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Pada tanggal 19 Desember 1948, pagi hari, Dr. Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Penyerangan Belanda terhadap ibu kota Yogyakarta diawali dengan pengeboman terhadap lapangan terbang Maguwo pada pukul 05.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan yang sangat timpang. Pertahanan Indonesia menghadapi serbuan pesawat pembom Belanda sehingga hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Pasukan Belanda berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo. Korban di pihak TNI berjumlah 128 tentara tewas, sedangkan di pihak Belanda tidak ada korban sama sekali. Pertempuran selanjutnya dilakukan secara terbuka yang juga dilakukan di kota-kota sekitar Yogyakarta dan bahkan telah dilakukan sebelum terjadi penyerangan di ibu kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan agresi militer Belanda kedua ini, Belanda menggunakan siasat serangan militer langsung dengan metode perang total war, yakni perang terbuka secara langsung dengan menggunakan taktik perang dalam melumpuhkan lawan secara cepat dan terorganisir dengan dukungan peralatan dan persenjataan. Yang diuntungkan adalah Belanda berhasil merebut stasiun radio Republik Indonesia sebelum Soekarno menyebarkan pidato peristiwa penyerbuan tersebut. Dampak yang terjadi dengan adanya penyerangan pasukan Belanda terhadap Yogyakarta, Kabinet mengadakan sidang darurat untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan sehingga menghasilkan keputusan memberikan surat kuasa untuk menunjuk Menteri Kemakmuran Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. TNI melaksanakan perlawanan dengan metode perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman. Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat lainnya tetap bertahan di Yogyakarta. Ternyata keesokan harinya pada tanggal 22 Desember 1948, Belanda mengirim para pemimpin Republik Indonesia ke tempat-tempat pengasingan seperti di Pulau Bangka, Brastagi, dan Parapat. Sebenarnya pemerintahan Indonesia pun telah memperhitungkan langkah Belanda tersebut berdasar pada peristiwa sebelumnya di mana Belanda juga telah melanggar perjanjian yang disepakati, kemudian melancarkan agresi militer Belanda pertama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah didirikan Markas Besar Komando Jawa yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Persiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan militer juga dilakukan. Dalam pemerintahan militer, kecamatan merupakan basis utama pertahanan dengan kekuatan utama tenaga rakyat yang ada di desa-desa. Pasukan TNI dan pejabat-pejabat pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai koordinator perlawanan di desa-desa. Tempat untuk mengungsikan kepala negara dan tokoh-tokoh pemerintah telah disiapkan. Pada hakikatnya Republik Indonesia telah siap menghadapi agresi militer Belanda II. Gubernur Jenderal Van Mook digantikan oleh Dr. Bill dengan jabatan baru yaitu Komisi Tinggi Kerajaan Belanda. Bill sebagai otak dari agresi militer Belanda II mempunyai dua tujuan. Tujuan pertamanya yaitu bahwa Republik sebagai suatu kesatuan ketatanegaraan yang harus dihancurkan
dan itu hanya dapat dilakukan dengan cara ini. Tujuan keduanya, ia bermaksud membentuk pemerintah interim federal yang didasarkan atas peraturan pemerintahan dalam peralihan, di mana wakil-wakil dari daerah-daerah federal dan unsur-unsur yang kooperatif dan moderat dari bekas republik harus ikut ambil bagian dalam pemerintah interim federal tanpa mewakili bekas republik. Beberapa hal yang melatar belakangi tindakan Belanda untuk terus berusaha menguasai Indonesia diantaranya adalah: 1. Dari segi ekonomi, dengan kembalinya Indonesia ke penjajahan Belanda, kepentingan ekonomi investasi Belanda akan tetap bertahan dan memperoleh laba yang besar. 2. Dari sisi sosial, dalam kaitannya dengan masalah kedudukan orang Belanda yang masih ada di Indonesia. 3. Dari sisi politis, erat kaitannya dengan posisi atau kedudukan Belanda di mata dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Belanda terhadap Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir bulan di tahun 1948 meliputi suatu strategi 3 sisi. Pertama, penerapan kekuatan militer secukupnya untuk menghancurkan republik dan kehancuran total militer Indonesia. Kedua, melaksanakan program pemecah belah secara menyeluruh diatur melalui suatu bentuk pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan Indonesia sebagai negara federal serikat. Dan yang ketiga, mengharapkan diperolehnya sanksi internasional atas program melalui pemberian kedaulatan kepada Federasi Indonesia yang secara tidak langsung dikuasai Belanda. Keadaan di Indonesia setelah terjadinya agresi militer Belanda II dalam posisi tertekan dari dalam dan luar negeri. Terjadi instabilisasi politik, hukum, dan keamanan. Setelah Soekarno dan lainnya ditangkap, terjadi kekosongan kekuasaan di Republik Indonesia hingga mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Status negara menjadi darurat perang, mengakibatkan macetnya roda perekonomian dan hubungan kerjasama antar negara-negara lain. Hal demikian yang menjadi fokus dunia untuk menyelesaikan pertikaian konflik yang berlatar belakang wilayah dan kepentingan ini oleh dunia. Percaturan politik dan militer pada agresi militer Belanda II mendapat perhatian khusus dari Dewan Keamanan PBB hingga menyebabkan berbagai usulan dan pendapat dari negara-negara pemegang hak veto untuk berunding dalam permasalahan Belanda dengan Indonesia.